Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Hamba yang Setia dan Bijaksana. Mari kita baca terlebih dahulu dalam Injil yang ditulis oleh Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, pada saat-saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan menemukan Tuhan bercerita tentang akhir zaman, di mana menceritakan kondisi yang tidak enak di sana. Dan harapan Tuhan pada kita ada di ayat yang ke-37 sampai 44, yaitu menginginkan kita untuk berjaga-jaga di akhir zaman ini. Sebab kita tidak tahu kapan hari itu akan datang. Sama halnya dengan seseorang, kalau orang itu tahu bahwa ada perampok yang akan datang, dia akan berjaga-jaga sebelum-sebelumnya, agar rumahnya itu tidak dirampok. Dan harapan Tuhan ketika hari itu tiba, dia mendapati kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Dari ayat yang kita baca tadi, hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang mengerjakan tugasnya saat tuannya sedang berpergian. Sehingga ketika tuannya kembali, didapati tuannya bahwa hambanya itu sudah melakukan tugas-tugasnya dan sedang melakukan tugas-tugasnya. Banyak kita jumpai akhir-akhir ini, orang tuh tidak mau pelayanan, tidak mau melakukan sesuatu yang lebih, terlebih di kalangan anak-anak muda. Karena alasannya adalah, aku itu hidup baik dan tidak merugikan orang lain itu sebenarnya sudah cukup, tidak perlulah melayani. Sehingga mereka memilih berbaring di ranjang dan main sosial media sampai malam hari tanpa berbuat apa-apa. Apakah itu cukup? Pertanyaannya. Apakah itu hamba yang setia dan bijaksana? Kalau menurut perumpamaan yang Yesus berikan tadi, hamba yang setia dan bijaksana bukanlah hamba yang menjaga attitude di rumah tuannya saja, agar tampak baik dan tidak merugikan orang lain, tapi hamba yang disebut bijaksana adalah hamba yang melakukan tugasnya di rumah yang sudah dipercayakan oleh tuannya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, benarkah Tuhan menyuruh kita bersantai-santai semasa kita hidup? Itukah tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Satu pesan yang Tuhan kasih sebelum dia naik ke surga, jadikan semua bangsa muridku. Ada satu pesan yang Tuhan ingin untuk kita semua lakukan, menjadikan semua bangsa muridnya, menjadikan diri kita juga sebagai muridnya, bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi menjadi muridnya, di mana menjadi orang yang menjadikan orang lain royal pada Tuhan, percaya dan mengikuti gaya hidup Tuhan semasa hidupnya. Pertanyaannya, sudahkah kita mengambil peran itu? Tidak perlu jauh-jauh dengan skala besar untuk mengadakan KKR atau apapun itu. Pertanyaannya simpel, sudahkah kita menjadikan orang-orang terdekat kita muridnya, anak kita, pasangan kita, orang yang bekerja dengan kita? Apakah kita justru membuat mereka kepahitan kepada kita dengan sikap kita, dengan attitude kita, dengan kerja kita, dengan pikiran kita? Atau kita mungkin tidak menyakiti hati mereka atau melukai mereka, tapi kita tidak berbuat apa-apa, di mana hari-hari kita hanya kita isi untuk bermain sosial media dan game, tanpa memiliki komunikasi, hubungan dengan orang-orang terdekat kita, dan menceritakan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi saudara, marilah kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Sampai kapan? Sampai dia datang. Karena kita tidak tahu kapan dia datang, maka marilah kita terus melakukan tugas yang sudah ia percayakan kepada kita, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya sampai dia datang. Sehingga ketika nanti dia datang,
Ia akan mendapati kita setia melakukan tugas yang Ia berikan pada kita sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati.